Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara presentasi kelompok 4, mata kuliah Biologi Molekuler kelas F01 mengenai resu materi 3 in 1. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Ana Kartika Sofia, ada Angga Putra Aditya Pratama, ada Siti Monisa, ada Rizka Ainur Rahma, dan ada Eka Putri Rahayu. Next. Topik pembahasan pada presentasi kali ini adalah mengenai satu enzim organic and inorganic material degradation system, ada biochemical analysis technique, molecular biology analysis technique, and microbial analysis technique, ada elemen biochemistry and xenobiotic components, basic concept in living organism, ada teknik RAPD, RFLP, dan juga sequencing, ada teknik dasar analisis DNA, RNA, dan juga protein, ada biochemical material degradation system in living organism, ada population genomic and whole genome sequencing in fisheries. Next. Untuk materi yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama itu ada enzim organic and inorganic material degradation system. Next. Untuk definisi enzim sendiri merupakan molekul biologis yang bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Enzim ini sangat penting dalam sistem biologis karena memungkinkan organisme melakukan reaksi kimia secara kompleks dan lebih cepat. Untuk sifat enzim sendiri itu memiliki sifat di mana enzim hanya mengkatalisis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lain yang terjadi di dalam sel. Untuk kinetika enzim sendiri merupakan tentang bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia. Nah, biasanya dipengaruhi oleh kecepatan enzim yang mengkatalisis suatu reaksi yang bergantung pada beberapa faktor, termasuk suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Next. Untuk inhibitor enzim sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif, di mana terjadi ketika molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berikatan dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat berikatan. Misalnya ada metoterase yang berguna untuk obat kemoterapi dalam kanker. Selanjutnya ada inhibitor non-kompetitif, itu terjadi ketika molekul berikatan dengan situs enzim selain situs aktif, yang menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah enzim berfungsi, misalnya cyanida. Dan selanjutnya ada inhibitor tidak kompetitif, di mana terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan kompleks enzim substrat. Contohnya pada penghambatan reverse transcript HIV oleh obat nevirapine. Next. Selanjutnya, degradasi bahan organik merupakan proses kompleks yang melibatkan penguraian molekul organik berukuran besar menjadi molekul yang lebih kecil, di mana pada degradasi ini melibatkan beberapa enzim, di antaranya ada protease yang mengubah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil, terus lipase mengubah lemak dan minyak, selulase memecah selulosa menjadi glukosa, amilase memecah pati menjadi gula sederhana, dan pektinase memecah pektin menjadi karbohidrat. Next. Sistem degradasi sendiri itu ada dua, yaitu ada degradasi aerobik yang melibatkan penggunaan oksigen untuk memecah bahan organik, dan degradasi anaerobik yang tidak melibatkan oksigen. Sistem degradasi bahan anorganik ini sangat penting bagi kesehatan ekosistem perairan, di mana proses ini memainkan peran penting dalam memecah polutan dan zat berbahaya lainnya. Adapun penyebab degradasi itu diantaranya paparan kelembapan, fluktuasi suhu, dan reaksi kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya terdapat biochemical analysis techniques, molecular biology analysis techniques, dan and microbial analysis techniques. Next. Nah, pengertian dari topik tersebut, teknik analisis biokimia, teknik analisis biologi molekuler, dan teknik analisis mikroba. Nah, adalah metode
dan pendekatan yang digunakan dalam bidang biologi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami komponen biologis, proses, dan interaksi dalam tingkat yang berbeda. Next. Nah, untuk yang pertama terdapat biochemical analysis techniques atau teknik analisis biokimia. Teknik analisis biokimia fokus pada komposisi kimia, dan fungsi molekuler dalam organisme hidup. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana molekul-molekul biologi seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat berinteraksi. Nah, yang selanjutnya terdapat beberapa teknik analisis biokimia, yaitu pertama terdapat elektroforesis, yaitu digunakan untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan muatan listrik dan ukuran mereka. Yang kedua terdapat spektrofotometri, yaitu mengukur penyerapan cahaya oleh senyawa kimia untuk mengukur konsentrasi mereka. Yang ketiga terdapat kromatografi, memisahkan campuran senyawa berdasarkan sifat-sifat fisiko-kimia mereka. Yang keempat, terdapat analisis enzimatik, yaitu menggunakan enzim sebagai biokatalisator untuk mendeteksi atau mengukur komponen spesifik dalam sampel biologis. Next. Yang selanjutnya terdapat molekuler biologi analisis teknik atau teknik analisis biologi molekuler. Nah, teknik analisis biologi molekuler ini berfokus pada studi tingkat molekuler dari materi genetik seperti DNA, RNA, dan protein. Ini melibatkan teknik-teknik yang memungkinkan penelitian tentang struktur, ekspresi, replikasi, dan manipulasi genetik. Next. Nah, beberapa teknik analisis biologi molekuler, yaitu yang pertama terdapat PCR atau polymerase chain reaction, digunakan untuk mengamplifikasi sekuensi DNA tertentu. Yang kedua terdapat sequencing atau sequencing, di bahasa Indonesia-nya sama, yaitu menentukan urutan nukleotida dalam DNA atau RNA. Yang ketiga terdapat Western blotting, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis protein spesifik dalam sampel. Lalu yang keempat terdapat RNAi atau RNA interference, menggunakan RNA kecil untuk menghambat ekspresi gen. Next. Nah, yang selanjutnya terdapat mikrobial analisis teknis atau teknik analisis mikroba. Teknik analisis mikroba berfokus pada studi mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan fungi. Ini termasuk metode untuk mengidentifikasi atau mengkarakterisasi dan mikroorganisme serta perannya dalam berbagai konteks, termasuk kesehatan manusia dan lingkungan. Next. Yang selanjutnya terdapat beberapa teknik analisis mikroba, yaitu terdapat kultur mikroba, yaitu pertumbuhan dan identifikasi mikroorganisme dalam media kultur. Lalu yang kedua terdapat mikroskopi, pengamatan mikroorganisme dengan mikroskop, cahaya, atau elektron. Yang ketiga terdapat PCR mikroba, yaitu mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan sekuensi DNA mereka. Yang keempat terdapat analisis metagenomik, yaitu menganalisis komunitas mikroba dalam sampel lingkungan atau biologis. Lalu yang kelima terdapat tes serologis, yaitu mendeteksi antibodi terhadap mikroorganisme tertentu dalam cairan tubuh. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah elemen biochemistry and xenobiotic component basic concept in living organism. Next. Istilah xenobiotik berasal dari bahasa Yunani, yang mana katanya itu berasal dari xenos atau orang asing dan bios atau kehidupan. Xenobiotik ini adalah zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau dipunyai khusus atau obatan seperti antibiotik. Xenobiotik dalam tubuh manusia tidak memproduksi sendiri, juga bukan bagian dari makanan normal.
jalur metabolisme umum yang terjadi dalam metabolisme xenobiotik dalam dua fase, yaitu fase pada tahap 1 dan tahap 2. Pada reaksi fase 1, xenobiotik umumnya diubah menjadi turunan yang lebih polar dan terhidrolisasi. Reaksi pada fase 1 ini yaitu terjadinya oksidasi atau hidroksilasi monoamin oksidase, ADH dan ALDH. Pengurangan berupa reduksi nitro dan azo substrat. Pada reaksi fase 2, turunan ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukuronat sulfat atau glutanion. Next. Dapat disimpulkan bahwa pada xenobiotik, biotransformasi terdapat reaksi fase 1 dengan tujuan meningkatkan eliminase, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun, atau detoksifikasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun, atau aktivasi. Fungsionalisasi dari fase I1 ini yaitu oksidasi berupa monooksigenase, CYP 450, dan reduksi berupa ADH, ALDH, serta reaksi hidrolitik berupa esterase. Pada fase 2 mempunyai tujuan yaitu lebih larut dalam air, dikeluarkan melalui urin atau empedu, dan fungsionalisasinya adalah glukuronidasi, sulfasi, konjugasi dengan glutanion, asetilasi, dan metilasi. Next. Untuk selanjutnya yaitu biotransformasi. Biotransformasi adalah proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi dan zat eksogen dan endogen. Enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut dapat menyebabkan substrat menjadi tidak aktif dan bahkan beracun. Adapun tujuan dari biotransformasi adalah memfasilitasi ekskresi, detoksifikasi, inaktifikasi, dan aktivasi metabolik. Terdapat sisa biotransformasi yaitu hati, situs metabolisme berupa ekstraheptik atau dinding usus, paru-paru, ginjal, plasenta, otak, kulit, dan adrenal kelenjar. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teknik RPD, RFLP, dan juga sequencing. Nah, oke. Untuk RLFP itu sendiri merupakan analisis restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Itu merupakan salah satu dari teknik pertama yang secara luas itu digunakan untuk mendeteksi variasi dari tingkat sekuen DNA. Nah, deteksi dari RFLP ini sendiri dilakukan berdasarkan adanya kemungkinan untuk membandingkan profil dari pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim retriksi terhadap DNA target. Nah, untuk aplikasi RLFP ini sendiri adalah pemetaan genom, genome typing, tes paternitas, forensik, dan diagnosis hereditas penyakit. Next. Oke, yang selanjutnya adalah RAPD. Nah, untuk RAPD ini merupakan sebuah akronim dari Random Amplified Polymorphic DNA. Nah, itu adalah sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik dari PCR. Nah, metode ini mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi stringensinya sangat rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu ini kemungkinan besar akan menemukan sejumlah rangkaian dari dalam cetakan DNA yang dapat dianil. Nah, untuk prinsip RAPD ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan. Yang kedua, hanya ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan. Primer itu mengarah satu sama lain, maka amplifikasinya akan terjadi. Next.
Untuk yang terakhir adalah sequencing. Nah, sequencing sendiri adalah sebuah metode untuk menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin, dan juga sepotong DNA. Nah, urutan dari nukleotida menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan juga fungsinya. Perubahan dari sekuens DNA dapat mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein fungsional, akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Untuk teknik sequencing itu sendiri, Maxam and Gilbert itu menggunakan chemical sequencing dan juga Sanger itu menggunakan deoxynucleotides. Next. Untuk materi kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima mengenai teknik dasar analisis DNA, RNA, dan protein. Yang pertama yaitu teknik diagnosa PCR, isolasi DNA atau RNA, amplifikasi DNA, visualisasi DNA, dan analisa atau interpretasi. Selanjutnya ada metode, di mana metode yang digunakan untuk memisahkan DNA atau RNA dari organel sel yang lain dengan bantuan bahan kimia. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan dalam isolasi. Yang pertama adalah keutuhan ukuran molekul DNA, efektivitas isolasi, kemurnian hasil isolasi, dan praktis juga ekonomis. Lalu ada juga prinsip isolasi, di mana pemecahan sel dan jaringan, deproteinasi dan presipitasi DNA atau pemanen DNA dan penyucian dari sisa bahan kimia selama proses ekstraksi DNA dengan cara kromatografi pertukaran ion, kromatografi absorb dan isopropanol. Selanjutnya ada fungsi replikasi DNA secara in vitro. Yang pertama yaitu diagnosa suatu penyakit, lalu untuk identifikasi mikroorganisme secara biomolekuler, lalu studi kekerabatan makhluk hidup, pemetaan gen makhluk hidup, rekayasa genetika, dan gen terapi. Selanjutnya yaitu amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kopi dari DNA target agar divisualisasikan. Lalu jumlah kopi bersifat eksponensial, memerlukan mesin thermocycler untuk proses amplifikasi. Deteksi produk akhir PCR menggunakan gel elektroforesis. Lalu ada elektroforesis, di mana proses ini bergeraknya molekul yang memiliki muatan pada suatu medan listrik, molekul yang bergerak akan berhenti pada jarak migrasi tertentu dan tergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya. Bahan yang digunakan dalam elektroforesis DNA yaitu salah satunya adalah gel agarosa. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR yaitu jenis sampel, kuantitas dan kualitas DNA, panjang fragmen DNA yang diamplifikasi, dan spesifitas primer. Lalu ada kelebihan dan kekurangan PCR, di mana kelebihannya yaitu pengujian PCR memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, pengujian PCR sangat spesifik, dan pengujian dapat berlangsung dalam kondisi apapun. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama resiko kontaminasi yang tinggi, menyebabkan hasil false positif, mendeteksi adanya asam nukleat bukan infeksi, banyaknya inhibitors pada sampel menyebabkan false positive result, lalu ada juga pengujian tidak mengindikasi viabilitas patogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asma. Baik, untuk materi yang keenam adalah biochemical material degradation system in living organism. Next. Oke, sistem degradasi bahan biokimia ini adalah organisme hidup yang bertanggung jawab untuk memecah dan juga ini sisa seluler. Salah satu degradasi yang adalah berubiquitin dan juga proteasome yang memecah protein yang rusak atau tidak dibutuhkan. Nah, untuk jalur degradasi intraseluler melibatkan pemecahan dan juga daur ulang biomolekuler seperti protein, lipid, karbohidrat, dan juga asam nukleat. Autophagy adalah suatu proses penyerapan komponen seluler dan juga vesikel membran ganda yang disebut dengan autophagosomes. Next. Nah, proses degradasi ekstraseluler penting dalam menjaga
homeostatis jaringan, dan juga ketersediaan nutrisi serta keseimbangan ekosistem. Ini mencakup mekanisme pemecahan berbagai substrat ekstraseluler seperti protein, karbohidrat, lipid, dan juga komponen matriks ekstraseluler. Next. Untuk materi ketujuh akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi yang ketujuh ada Population Genomics and Whole Genome Sequencing in Fisheries. Next. Nah, pengertian Population Genomics and Whole Genome Sequencing in Fisheries sendiri yaitu terdiri dari dua hal, yaitu Population Genomics and Whole Genome Sequencing atau sequencing seluruh genom adalah dua konsep penting dalam konteks perikanan yang membantu dalam memahami keragaman genetik dan populasi ikan. Next. Nah, yang pertama terdapat Population Genomics atau genomika populasi, yaitu adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami keragaman genetik dalam suatu populasi ikan atau organisme lainnya. Ini melibatkan analisis genom seluruh populasi untuk mengidentifikasi variasi genetik yang ada di antara individu-individu dalam populasi tersebut. Next. Nah, beberapa poin penting terkait genomika populasi di bidang perikanan yaitu yang pertama terdapat identifikasi variabilitas genetik, yaitu dengan melakukan sequencing genom individu dari berbagai wilayah atau populasi ikan, kita dapat mengidentifikasi variasi genetik yang ada di antara mereka. Hal ini membantu dalam memahami dan evolusi ikan. Lalu yang kedua terdapat penelitian populasi. Nah, population genomics ini membantu ilmuwan perikanan untuk memahami bagaimana populasi ikan berubah seiring waktu, terutama dalam respons terhadap perubahan lingkungan atau tekanan eksternal seperti perburuan yang berlebihan. Yang ketiga terdapat konservasi dan manajemen, yaitu informasi dari genomika populasi dapat digunakan dalam merancang program konservasi dan manajemen yang lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan. Next. Untuk selanjutnya terdapat whole genome sequencing atau sequencing seluruh genom, yaitu teknik untuk mengidentifikasi dan menganalisis urutan nukleotida lengkap dengan genom suatu organisme. Dalam konteks perikanan, sequencing seluruh genom ikan memberikan wawasan mendalam tentang materi genetiknya. Next. Beberapa aspek penting terkait whole genome sequencing dalam perikanan, yaitu yang pertama terdapat revealing genetic variation atau whole genome sequencing memungkinkan identifikasi setiap nukleotida dalam genom ikan, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi mutasi genetik, variasi genetik, dan perbedaan individu. Yang kedua terdapat analisis fungsional gen dalam perkembangan. Respon dapat digunakan dalam program seleksi genetik untuk meningkatkan sifat-sifat yang diinginkan dalam budidaya ikan. Next. Keterkaitan genomika populasi dan sequencing seluruh genom. Nah, kombinasi antara genomika populasi dan sequencing seluruh genom memberikan pandangan yang komprehensif tentang keragaman genetik dan evolusi populasi ikan. Informasi ini sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi keragaman genetik ikan, dan mengembangkan praktik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Next. Selebihnya saya serahkan kembali. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.